Majelis Ilmu Subuh Ramadan. فارجع البصر هل ترى من فطور والشهداء والصالحين والأولياء العلماء العاملين والفقهاء في الدين والقراء والمفسرين المحدثين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ونخص خاصة إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء ونخص خاصة إلى أرواح من أسس هذا المسجد وهذه المؤسسة إلى أرواح من أنفق وتصدق لهذا المسجد ولهذه المؤسسة أن الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majelis Muzakkarah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain qala. وقال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته المسمى إعمال الفكر في فضل الذكر. Ya, disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, dalam sebuah risalah yang diberi judul I'mal al-Fikri fi Fadl al-Zikri, yang berbicara tentang keutamaan zikir. Mas'alatun fi zikri wa tasbih wa du'a hal mu'adilun lis-sadaqah wa yaqumu muqamaha fi daf'il bala. Jadi ada satu bab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya, tentang zikir, tasbih dan doa itu apa setara atau sebanding dengan sedekah, dan posisinya, posisi doa, tasbih, zikir dan bacaan-bacaan lainnya, yaqumu maqamaha fi daf'il bala, apakah berfungsi ya seperti halnya sedekah yang mampu menolak bala. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu dapat menolak bala. Jadi kalau boleh bilang sedekah itu mendahului bala yang akan kita terima. Makanya salah satu kesunahan adalah bagaimana kita memagikan sedekah kita. Kita ini berangkat sholat subuh ya, kita siapkan uang di kantong kita ataupun apapun yang kita siapkan ya, maka di pagi itu kita mengeluarkan sedekah ya, maka semakin pagi kita melaksanakan sedekah itu, maka akan ya, sabaqat al-bala, dapat mendahului bala ya. Begitulah setiap pagi kita melaksanakan atau mengeluarkan sedekah, maka sedekah sebagaimana Rasulullah katakan tadfa'ul bala, dapat ya,
menolak bala yang sedianya awalnya mungkin akan menimpa kita. Maka dengan sebab sedekah yang kita keluarkan pada pagi hari, ya maka akan tertolak bala ataupun musibah ataupun ujian yang akan jatuh pada kita dan keluarga kita. Al-jawabu, jawabannya al-hadis wal atharu sharihatun fi dzalika wa fi tafdilihi. Jadi ada banyak hadis, ada banyak athar sahabat yang berbicara secara jelas tentang fi tafdilihi ala sadaqah, tentang lebih utamanya zikir, tasbih dan doa di atas sedekah. Ya. Jadi ada hadis Rasulullah, la yaruddul qada illa bid-du'a. Ya, tidak tertolak dan tidak ada yang mampu menolak qada ketetapan Allah kecuali doa yang kita minta. Jadi biasakanlah kita untuk memohon yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi buat istri kita, anak-anak keluarga kita, anak-anak turunan kita. Yang seorang guru juga mendoakan murid-muridnya, ya, seorang pengajar, ya, mendoakan anak-anak yang diajarnya. Itulah apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu, guru-guru kita dulu. Selain disibukkan dengan mengajar dan mendidik anak-anaknya, mereka juga membangun ikatan ruhaniyah, membangun ikatan spiritual, hubungan seorang guru dan murid dengan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, doa-doa yang biasa dimohonkan. Bisa jadi yang diajarkan sedikit, tetapi karena banyak doa yang dimohonkan oleh seorang guru terhadap murid-muridnya, maka apa yang diperoleh murid lebih dibandingkan apa yang diajarkan oleh sang guru. Karena ada ikatan ruhaniyah itu yang dibangun dengan doa-doa yang dilangitkan ketika qiyamul lail, doa-doa yang dibacakan ketika sang guru berdoa. Dan juga mendoakan orang lain itu bisa jadi lebih doaul mukmin li akhihi bi zahril ghaib, itu lebih doa seorang mukmin, ya, yang tidak diketahui oleh saudaranya yang lain, itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendoakan misalkan, ya Rabb, berkahilah kami, keluarga kami, berkahi juga orang-orang yang ada di sekitar kami, maka malaikat saat itu akan memberikan jawaban, walakal misal, maka engkau akan memperoleh apa yang kau minta. Ya Rabb, ya, angkat seluruh permasalahan hidup kami dan keluarga kami, begitu juga selesaikan masalah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka malaikat juga jawab, engkau akan memperoleh seperti apa yang kau mohonkan. Ya, doaul mukmin bi zahril ghaib, doa seorang mukmin kepada saudaranya yang bi zahril ghaib, ya, itu lebih didengar, lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disitulah tingkat keikhlasan kita memohon, tingkat keikhlasan kita mendoakan saudara kita. Nah, kalau sahabat ketemu, ya, kelihatan fisik kita gitu, ya mungkin ada pamrihnya, tapi kalau ketika didoakan di tengah bangunnya kita sepertiga malam dan lain sebagainya, kita doakan orang-orang kita sekitar kita. Kita mau tidur nih, ya, sebelum kita mau tidur kita doa, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, dosa kedua orang tua mertua saya, ampuni dosa guru-guru saya, juga ampuni dosa-dosa orang yang telah berbuat baik kepada saya dan keluarga saya. Ya Allah, juga ampuni dosa-dosa orang-orang yang hari ini berjumpa, bertemu, berbicara dengan saya, ya Allah. Maka, ya, jangan tidur kita membawa dendam, membawa emosi. Ketika kita tidur membawa dendam, membawa emosi, maka bangunnya juga gak enak. Tapi ketika kita
tidur, mengakhiri aktivitas kita seharian kita itu dengan doa. Ya, kelapangan hati memaafkan, ya Rabb, hari ini saya memaafkan orang-orang yang bertemu dengan saya. Ya, maka malaikat akan jawab, engkau juga akan memperoleh apa yang engkau doakan. Ya, maka aktivitas kita, hidup kita, bangun tidurnya akan lebih positif lagi. Ya, karena kita tidur tidak membawa amarah, tidak membawa emosi, tidak membawa kekesalan. Kadang-kadang kita tidur bawa amarah, bawa emosi sampai ke bawah-bawah tuh mimpi ngigo-ngigo gitu. Ya. Atau teriak, atau marah gitu. Kenapa? Karena tidur membawa emosi, membawa amarah, membawa dendam gitu. Maka biasakanlah, lazimkanlah untuk ya mendoakan, memaafkan, melapangkan ya apa yang kita lakukan atau orang lain lakukan terhadap kita dalam aktivitas keseharian kita. Jadi keutamaan doa itu bahkan lebih dibandingkan dengan sedekah. Minha hadisun, ya, contohnya hadis di an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi'adadiha dananir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi'adadiha dananir. Aku lebih suka mengucapkan kalimat ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dibandingkan aku menyedekahkan sejumlah yang sama dari harta yang aku miliki, dari dinar-dinar yang aku miliki, kata Rasulullah SAW. Wafham anna hadzal fadla idza kana munfaridan. Nah, ketahuilah ini keutamaan ini bila dilaksanakan secara munfarid, sendirian. Ya. Wa idza kana fi jama'atin. Nah, kalau kita baca zikirnya bareng-bareng subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kita baca bareng-bareng, ya, hasala lahu fadilatul infirad wa fadilatul istima'. Dapat tuh. Dapat apa? Kelebihan keutamaan kita baca sendiri dan baca rame-rame. Ya, ada keutamaan yang kita peroleh sendiri, ada keutamaan yang kita peroleh gara-gara kita baca zikir tersebut secara bersama-sama. Wa idza ata bi dzikril walidi fi jama'atin. Nah, kalau kita baca wirid aurad yang warid, ya, yang nyambung, ya, yang nyambung doa itu, wirid itu kepada Rasulullah SAW fi jama'atin, dibaca secara jamaah, hasalalahu fadilatul zikri wa fadilatul waridi wa fadilatul istimah lizikri. Jadi kita baca misalkan salawat, kita baca istighfar, kita baca tasbih, ya, kesemuanya itu warid sampai kepada Rasulullah, bahkan termaktub di dalam Al-Quranul Karim, kita baca itu, maka kita dapat beberapa keutamaan. Yang pertama fadilatul zikir, ya, keutamaan kita membaca zikir, ya. Katakan dalam hadis, man zakarani, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengingat maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengingat kalian. Ya, wa fadilatul waridi, yang kedua fadilah, keutamaan dari wirid yang warid yang kita baca. Jadi wirid yang biasa kita baca. Jadi menjadi satu keharusan bagi kita seorang muslim, seorang yang beragama, itu mesti ada zikir yang secara rutin, secara lazim kita baca. Kalau kata Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad, man la wirda lahu fahuwa kirdun. Jadi siapa yang nggak punya wirid yang biasa dia lazimkan, fahuwa kirdun, maka dia samanya, nggak bedanya sama kirdun, apa monyet. Apa yang biasa bisa kita baca?
tasbih subhanallah baca, ya istighfar astagfirullah baca, ya tahlil, apapun yang kita baca, yang kita ada satu yang kita rutinkan. Dan mau baca salawat sallallahu alaihi Muhammad yang paket hematnya yang dikit sallallahu alaihi Muhammad kita baca. Yang mau yang lengkap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala, kita mau rutinkan itu lazimkan baca ini. Ya, atau mau baca wirid yang lain, Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Kita baca ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu. Kalau baca wirid ya latif jangan disukunin ujungnya, tapi didomahkan. Jadi kalau mau baca ya latif jangan ya latif, tapi baca ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu. Awalnya baca dulu Allahu latifu bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz, baru ya latifu ya latif. Boleh apapun wirid, yang penting ada satu yang dilazimkan, ya dibiasakan. Apa mau pakai wiridnya Imam Al-Ghazali yang setiap hari berbeda dibaca, setiap harinya 1000 kali dari bacaan-bacaan tersebut boleh. Jadi fadilatul zikir, ada fadilatul warid, keutamaan zikir yang kita dapat, keutamaan membaca wirid yang warid kita dapat, juga keutamaan ijtima' lizikir, berkumpulnya kita dalam satu majelis zikir itu keutamaan. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u bi Rasulullah. Kalau kita berjumpa nemuin tempat di mana ada taman-taman surga kata Rasulullah, maka mampir. Maka para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surganya Allah di dunia? Majalisul zikr wa majalisul ilm. Ya, majlis-majlis di mana di dalamnya ada dibacakan zikir-zikir, dan majlis-majlis yang ada di mana diajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Jadi duduknya kita di majlis ilmu, di majlis zikir itu, ya, diibaratkan oleh Rasulullah SAW bagaikan kita duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat mereka-mereka yang duduk di majlis-majlis zikir dan majlis-majlis itu? Ya, nazalat alaihi musakinah, Allah berikan ketenangan. Ya, hafathumul malaikah, malaikat turun nih. Zahirnya begini nih kita, cemprang, sono kosong, sini kosong. Ya, tetapi pada hakikatnya Allah itu punya malaikat yang kerjaannya keliling dunia. Buat ngapain? Buat deteksi, untuk nyatet, oh di Trongkong ada pengajian. Itu nanti para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun memenuhi majlis-majlis ini. Hafathumul malaikah, ya, dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, Allah turunin rahmat, ya, Allah turunin rasa kasih sayangnya. Ya, maka banyak keutamaan-keutamaan mereka-mereka yang duduk di majlis ilmu, di majlis zikir yang Allah berikan kepada mereka-mereka tersebut. Karena itu melazimkan diri duduk di majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir itu, ya, bukan suatu aib, bukan suatu hal yang menyalahi aturan agama itu. Wa qala fi ruh, di dalam kitab ar-ruh, wa amma qaulukum al-itharu bisababi thawabi maktubun wa huwa mas'alatul ithar bil qurab, fa kaifa al-itharu bi nafsi thawab alladhi huwa al-ghayah. Ya, jadi dalam kitab ar-ruh dijelaskan al-Jauzai al-itharu bisababi thawab, dalam itu ada istilah al-ithar. Ithar itu artinya menghilangkan orang. Misalnya gini, ada sop pertama kosong, ini main dorong-dorongan, itu ithar. Ya, al-ithar fil ibadah mamnu. Sifat seperti itu nggak boleh
kalau ada peluang shot kosong di depan, isi terlebih dahulu. Ya, jadi al-itharu fil ibadah ya bisa babi sawabi makruhun. Ya, karena sebab sawab, sebab pahala yang diperoleh itu maka menjadi makruh. Mamnu, nggak boleh. Kalau memang kita bisa mengisi soft di depan, kita isi, nggak usah pakai mendorong-dorongan. Ya, artinya apa yang pakai nyuruh orang untuk dapetin yang terbaik, kalau kita bisa mengambil terbaik itu, ya itu yang nggak diperbolehkan. Ya, wa huwa mas'alatul isar bil qurabi fa kaifa al-isar bi nafsi sawabil ladzi huwa al-ghayah. Nah, bagaimana perkaranya kalau isar itu terjadi pada pahala ganjaran alladzi huwa al-ghayah yang menjadi tujuannya. Fa ujibu anna halal hayati halun la yusaqu fiha bi salamatil aqibah li jawazi an yartadda al-hayya fa yakunu qad al-athar bil qurbati ghayra ahliha. وهذا قد أمن بالموت فإن قيل المهدى إليه أيضا فلا يكون مات قد لا يكون مات عن الإسلام باطنا فلا ينتفع بما يهدى إليه وهذا سؤال في غاية البطلان. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi al-ithar itu lain halnya berbeda dengan ketika kita berdoa, kita baca Quran. Ya, kita baca Quran, kita dapat pahala itu, lalu pahala itu kita hadiahkan kepada orang yang kita niatkan. Itu berbeda dengan ithar yang yang kita lakukan tadi dalam ibadah. Misalkan ada kesempatan bersedekah, ya, nunggu gitu, peluang biarin orang dulu, orang lain yang nyaut gitu, padahal dirinya mau gitu. Tapi kesempatan bersedekah itu dia tahan antara biarin aja orang lain dulu gitu. Nah, ini yang seperti ini yang tidak boleh. Tapi kalau ketika kita berdoa kepada Allah, ya, dengan menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan zikir yang kita baca itu untuk almarhum dan almarhumah yang kita niatkan, itu berbeda gitu. Berbeda dengan apa yang ada. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak keterangan-keterangan, asal-asal, dan banyak cerita-cerita yang memberikan penjelasan tentang bagaimana doa, zikir yang kita bacakan untuk almarhum dan almarhumah itu tidaklah sesuatu yang sia-sia, tidak juga sesuatu yang bid'ah ataupun diharamkan. Jadi kesemuanya ada keterangan-keterangan, ada petunjuk-petunjuk yang menguatkan dari apa yang biasa kita lakukan atau apa yang biasa itu kita sebut dengan tahlilan, ya, baik hari pertama sampai hari ke-7, ya, terus hari yang ke-15, 40 dan 100 hari hingga haul. Ya, bagaimana Rasulullah SAW setiap tahun itu mengunjungi, ya, Uhud, ya, untuk apa? Menziarahi para sahabat, para syuhada Uhud. Ya, setiap tahun itu Rasulullah datang. Ya, maka itu juga menjadikan bukti bahwasanya haul, ya, 100 hari dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang diada-adakan untuk kepentingan pribadi para tokoh agama dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Siapalah kita dibandingkan guru-guru tua kita? Siapalah kita dibandingkan ulama-ulama kita dahulu yang lebih apik, lebih rapih dalam beragama? Kehati-hatian mereka dalam beragama, mengamalkan satu amal ibadah itu sesuatu yang sangat berhati-hati dibandingkan kita sekarang, orang-orang sekarang ini. Jadi apa yang kita ini tidak lebih cerdas dibandingkan ulama-ulama kita dulu, tidak lebih pintar dibandingkan guru-guru kita, walaupun guru-guru kampung. Ya, kearifan mereka, kebijakan mereka, dan yang terpenting adalah kelapangan hati dan keikhlasan mereka dalam berbuat, beramal. Itu yang mungkin kosong dari kita gitu.
Ya, bagaimana keikhlasan mereka beribadah ketika mereka melakukan apapun, kesemuanya dipulangkan secara keseluruhan lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang dipulangkan secara tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memiliki nilai yang berbeda, tingkat keawetan, tingkat kemaslahatannya itu berbeda. Lain yang kalau dipenuhi dengan aghrad dunia, dengan tujuan-tujuan duniawiyah, baik ketika awal bermula, berjalan, berakhir, ketika kesemuanya itu lebih diwarnai oleh aghrad dunia, tujuan-tujuan dunia, pamrih-pamrih dunia, maka ya, kemaslahatannya, kebaikannya, keawetannya itu berbeda. Ya, karena itu tidak bisa dibandingkan kita dengan orang-orang tua kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu, guru-guru kita, guru-guru tua kita terdahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan dan khilafan karena kebodohan dan ketidakmampuan saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kamu dari yang استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون بكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركته ونصره وهداه. نسألك خير هذا اليوم ما فيه وما قبله وما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من نية وقول وفعل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من نية وقول وفعل واعتقاد. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالنا ومن الماء البارد. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأنت راض عنا. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين ونبهنا فيه عن نومة الغافلين. رب اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أشهد أن لا